Saudara dan saudari terkasih, Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Saudara dan saudari terkasih, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada tetap dalam keadaan sehat dan bahagia. Baru saja kita mendengarkan Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 48. Hari ini Yesus kembali menekankan perintah kasih. Kasihilah musuhmu. Dalam Injil hari ini, Yesus mengutip hukum kuno yang mengatakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Teks ini tidak ditemukan dalam Perjanjian Lama. Ini hanya sebuah ungkapan di mana pengungkapnya merasa tak masalah jika seseorang membenci musuhnya. Namun Yesus tidak setuju dengan pernyataan ini. Yesus mengatakan, jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun melakukan demikian? Saudara dan saudari terkasih, bagi Yesus kita mesti mengasihi tanpa pilih kasih, sama seperti Bapa yang tanpa batas mengasihi kita. Yesus memberikan bukti kasih-Nya kepada kita melalui salib-Nya. Di atas salib, Dia mengatakan, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Pada saat itu Yesus berdoa bagi serdadu yang menyiksanya. Yesus memanjatkan doa kepada Bapanya, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Yesus mengasihi serdadu yang membunuhnya. Mereka yang menyiksanya dan membunuhnya tidak berhasil meniadakan kasih Yesus kepada mereka. Mereka adalah saudara-saudaraku. Ampunilah mereka. Yesus mencintai musuh-musuhnya. Saudara dan saudari, jadilah sempurna seperti Bapamu yang di surga. Yesus hendak mengubah cara pikir kita. Ajaran yang Yesus katakan hari ini berasal dari relasinya bersama Bapanya yang penuh kelembutan dan yang menerima semua orang tanpa kecuali. Perkataan kasar dari orang lain kepada kita tak bisa menjadi kesempatan bagi kita untuk menyerangnya kembali. Yesus memerintahkan agar kita memiliki sikap yang berlawanan dari sikap kita pada umumnya, yakni kasihilah musuhmu. Cinta sejati tidak tergantung dari apa yang kita terima dari orang lain. Cinta hanya menginginkan kebaikan bagi orang lain, terlepas dari apa yang mereka lakukan kepada kita. Inilah cara Tuhan mengasihi kita. Saudara dan saudari, apakah kita mampu mencintai musuh kita? Renungkanlah dalam keheningan, Yesus pada saat kematiannya, Ia tetap mengasihi musuh-musuhnya yang membunuhnya. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran,
Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.